Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu akan mengabsensi. Siapa di sini yang tidak hadir sekarang? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai materi tentang jujur dan menepati janji. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. Yang kedua yaitu menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan menepati janji dengan benar. Dan yang ketiga yaitu menyajikan contoh perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu berperilaku jujur dan menepati janji di keluarga, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ibu akan melanjutkan lagi ya. Sekarang Ibu ingin tahu kepada kalian, ingin bertanyakan apa sih menurut kalian pengertian jujur atau menepati janji itu? Siapa yang tahu? Ayo coba Mbak Arini. Jujur adalah berkata benar dengan kenyataan yang ya itu, Bu. Jujur di sini diartikan sebagai berkata benar sesuai dengan kenyataan. Nah, Allah itu memerintahkan seorang hambanya untuk berperilaku jujur karena kebalikan dari perilaku jujur itu ialah berdusta. Jadi Allah itu melarang orang yang berdusta. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah ada tiga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Yang pertama yaitu apabila berkata dia berdusta. Yang kedua yaitu apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Kejujuran itu banyak macamnya, yaitu bisa dari perbuatan ataupun bisa dari perkataan. Nah, kejujuran akan membimbing kita pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kita masuk ke surga. Sebaliknya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengiring kita ke neraka. Ibu akan memberikan salah satu contoh sifat jujur. Yang pertama yaitu ketika kalian diberi tugas, nah itu harus mengerjakan dengan jujur, tidak boleh menyontek ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu apabila kalian tidak sengaja di pinggir jalan menemukan dompet jatuh, ternyata di dalam dompet tersebut ada uang, masih ada uangnya atau ada barang-barang yang berharga seperti KTP ataupun kartu-kartu lainnya yang penting. Jadi kita itu harus mengembalikan ke pemiliknya, dan tidak boleh mengambil dari sebagian barang di dalam dompet tersebut. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah memerintahkan orang-orang untuk beriman atau berkata benar. Ya, surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, Ibu di sini akan menanyakan ke salah satu siswa, karena Ibu ingin tahu dari kalian paham apa enggak. Ayo Mbak Hani, coba apa sih? Sebutkan contoh dari perilaku jujur. Sebenarnya nggak apa-apa.
Ya Bu, seperti mematuhi peraturan sekolah. Contohnya tidak boleh menyontek, terus tidak boleh telat, itu saja Bu. Nah, itu tadi salah satu contoh dari perilaku jujur. Nah, jujur itu ialah sifat yang mulia. Ketika kita mengucapkan kata-kata jujur kepada orang lain, maka orang tersebut akan mempercayai perkataan kita. Kita akan disegani atau dihormati oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu menepati janji. Arti dari menepati janji di sini ialah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Nah, menepati janji itu contohnya semisal kalian ada kegiatan di sekolah, kayak semisal perkumpulan musyawarah, kayak perkumpulan musyawarah OSIS kayak gitu. Misal kalian tuh udah janji ke temannya, iya nanti saya akan menghadiri perkumpulan tersebut. Nah, selanjutnya di kemudian hari ada temannya yang mengundang kalian, misal ada acara entah itu ulang tahun atau apa, kalian tuh mendapatkan undangan dari temannya kalian. Nah, akan tetapi kalian tuh udah menepati janji di teman kalian yang pertama kalian itu menghadiri acara musyawarah itu. Nah, namun kalian itu datang ke tempat atau datang ke undangan teman kalian. Nah, itu artinya kalian itu mengingkari janji. Jadi kalian itu intinya menghadiri acara musyawarah terlebih dahulu, baru kemudian acara undangan ke temannya. Nah, ketika kalian tidak bisa menepati janji tersebut, kalian bisa mengucapkan insya Allah saya hadirlah. Itu kan dikatakan kalian tuh bisa hadir enggaknya gitu loh. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam firman Allah yang dalam surat Al-Imran ayat 77 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Misalnya, jika kita tidak menepati janji kepada orang lain, maka orang lain itu akan merasa kecewa, akan merasa marah, kayak terhianati seperti itu. Jadi akan memutuskan tali silaturahmi kita kepada orang lain. Udah, itu aja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, coba apa sih contoh dari perilaku menepati janji itu? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, coba apa? Menjalankan perjanjian yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Tidak bersumpah palsu atau berdusta. Terus memenuhi segala janji yang pernah diutarakan ketika masa kampanye. Nah, itu tadi sekilas mengenai contoh perilaku jujur dan menepati janji. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba Mbak Arini simpulkan materi terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini yaitu jujur artinya berkata benar sesuai dengan kenyataan, dan menepati janji ialah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi kita itu sebagai umat muslim harus berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berperilaku baik. Dan
apa yang kita lakukan itu apa yang kita ucapkan ketika kita berkata jujur dan ketika kita menepati janji, maka orang lain itu akan mempercayai kita dan kita dihormati atau mempererat tali silaturahminya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu PR di rumah untuk belajar kalian. Kerjakan LKS halaman 20. Di situ kan ada pilihan ganda sama urean. Nah, kalian kerjakan secara individu. Untuk pertemuan kali ini gimana? Dalam materi pembelajaran hari ini, anak-anak dapat dipahami? Sudah. Apakah ada pertanyaan terkait materi tersebut? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Berarti anak-anak sudah bisa atau sudah memahami terkait materi jujur dan menepati janji. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita peroleh bermanfaat dan barokah untuk kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.